Bantuan sosial yang didistribusikan jelang pemilu berpotensi memiliki muatan politis, bahkan seperti sudah terpola setiap 5 tahun sekali. Nah, sejauh mana permasalahan bansos ini bisa mengubah opini atau pilihan publik di akar rumput? Untuk membahasnya kita langsung bergabung dengan Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia atau TEPI Indonesia. Bang Jerry, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Mas. Kemudian dengan pengamat politik, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Iqbal. Selamat pagi, Bung Jerry. Ya, selamat pagi, Prof. Ikrar. Sehat-sehat, Semoga Prof. semuanya sehat ya, Bang Alhamdulillah, Jerry dan Anda juga Prof. Ikrar. mudah-mudahan sehat terus ya. Saya ingin ke Bang Jerry terlebih dahulu. Bang Jerry, apakah memang bansos ini menjadi apa ya istilahnya itu gula-gula yang diberikan setiap pemilu 5 tahun sekali bagi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya? Iya, saya kira memang fenomena bansos kan bukan baru sekarang ya. Sebetulnya setiap kali pemilu kita itu memang bansos itu digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk kepentingan pemenangan calon yang mereka dukung ya. Kalau kita ingat 5 tahun yang lalu ya, sebetulnya kan Presiden Jokowi itu melakukan itu. Memang tidak persis ketika tahapan pemilu berlangsung ketika itu, tapi menjelang pemilu itu kalau kita ingat itu pembagian bansosnya itu kan tinggi sekali ya oleh Pak Presiden ketika itu. Jadi memang saya kira itu salah satu yang mendongkrak elektabilitas atau keterpilihan yang bersangkutan. Dan saya kira sekarang pola itu diulangi lagi dengan memanfaatkan para pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan yang bagian dari partai politik atau menjadi pimpinan partai politik dan menjadi pendukung dari pasangan nomor 2 ya, Prabowo dan Gibran gitu. Jadi bansos memang sering disalahgunakan sejak dulu dalam setiap pemilu kita gitu ya, dan sekarang digunakan lagi. Nah, masalahnya sekarang yang berbeda begini saya kira, Mas ya. Sekarang ini penggunaan bansos itu lebih terang-terangan. Jadi kalau lihat narasi yang mereka bangun dan proses pembagian bansos itu kan memang terang-terangan betul ya. Seolah-olah ini bukan sebagai sesuatu yang salah ya, sesuatu yang dilarang gitu ya, tetapi sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, ini yang berbeda dari yang lalu. Kalau yang lalu-lalu itu ya memang dilakukan masih di luar tahapan pemilu. Ada juga yang di tahapan pemilu tetapi tidak nantang seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan memang nantangin, bahkan terang-terangan narasi yang dibangun itu untuk mengendorse dan menyuruh ya atau meminta untuk Ke salah masyarakat satu calon memilih ya. pasangan nomor Oke, urut 2 baik. Prabowo Gibran. Saya akan Jadi ke Prof. Ikrar dulu, Bang Jerry. makin norak sekarang sebetulnya penggunaan bansosnya ya. Prof. Gitu, Ikrar, dan tadi seolah-olah ini nggak Bang bisa Jerry dihentikan itu. ya Ya. menyatakan bahwa seolah-olah tidak ada salahnya begitu. Nah, Prof. Ikrar, memang apa salahnya sih kalau menjanjikan bansos ini sebagai bagian dari kampanye setiap pemilu? Ya, buat saya itu tetap salah ya. Kenapa salah? Karena Anda tahu pemerintah ya dalam hal ini Menteri Perdagangan ya itu menggunakan politik ancaman kan atau politik ketakutan. Jadi kalau misalnya rakyat yang selama ini mendapatkan bantuan sosial ataupun BLT ataupun macam-macam kayak sekarang kan ada tambahan lagi bantuan karena adanya cyclone misalnya kan. Itu kalau nanti tidak memilih paslon nomor 2 pasti bansos itu hilang gitu kan. Seakan-akan itu yang kemudian politik ketakutannya itu yang diciptakan kepada masyarakat ya. Bahkan juga bukan cuma pejabat pada tingkatan tinggi setingkat menteri ya, tapi juga kepala-kepala desa kemarin ya, karena mereka juga mendapatkan ancaman bahwa nanti bantuan desa yang dikorupsi itu juga akan dipersoalkan. Nah, kepala-kepala desanya juga ada yang kemudian ke bawah, ke rakyat. Kalau kamu nggak milih paslon nomor 2, kamu nanti misalnya akan saya coret dari daftar BLT misalnya atau daftar orang yang wajib mendapatkan bansos tersebut ya. Dan menurut saya bansos itu juga kemudian tidak berhasil
mengentaskan kemiskinan. Karena buat saya mengentaskan kemiskinan itu kemudian bukan dengan cara bansos, tapi bagaimana menjadikan rakyat Indonesia itu kemudian juga memiliki harga diri ya, misalnya bekerja, bantuan misalnya modal, bantuan pekerjaan dan sebagainya, sehingga kemudian mereka tidak lagi terus-menerus meminta bantuan kepada pemerintah atau yang lain ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah ini paslon nomor 2 dan jajaran pendukungnya itu menjadikan para pemilih itu seakan-akan adalah pelengkap penderita di dalam demokrasi kita ya. Maksud saya, kenapa dikatakan pelengkap penderita ya? Mereka cuma jadi pelengkap di dalam pemilihan umum ini yang hanya akan memberikan suara, bukan sebagai pemilik kedaulatan Prof. Ikrar, rakyat gitu. kenapa Padahal hanya kan menyebut nomor rakyat 2, Prof. inilah Ikrar? yang akan menentukan. Tapi Anda tahu, Anda harus milih paslon nomor 2. Kalau enggak nanti akan Iya, begini, akan begitu, akan hilang bansosnya Prof. dan Ikrar, sebagainya dan sebagainya. Itu kan kenapa hanya seakan-akan menyebut jadi pasangan pelengkap nomor urut penderita 2, begitu. Prof. Ikrar, bukan 1 atau 3? Ya, ya. Kenapa hanya Kenapa? menyebut nomor urut 2? Ya, paslon Iya. nomor urut 2 tadi yang saya katakan menggunakan pandangan-pandangan pendekatan politik apa istilahnya itu politik ketakutan ya, atau menjadikan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam pemilu itu. Dan buat saya itu nggak bagus ya. Jadi apa yang dikatakan misalnya oleh Anies Baswedan itu buat saya juga baik ya, atau misalnya yang dikatakan oleh paslon nomor 3 yaitu juga mengatakan bahwa itu kan adalah amanat dari undang-undang ya, selama masih ada kedaruratan, selama masih ada orang yang membutuhkan bantuan, itu bansos itu tidak akan hilang ya. Sebetulnya itulah Oke, kalimat-kalimat yang menurut saya tepat ya. Jangan kemudian oke, orang kemudian ditakut-takuti kalau kamu nggak milih paslon nomor 2 itu baik. nanti akan dicabut bansosnya Coba ya. kita tanya Jadi Bang atau Jerry ya, akan soal ketakutan dihapuskan ini oleh menarik, paslon terkesan yang seolah lain gitu. menebar ketakutan ya Bang Jerry. Ini apakah memang, karena sudah Ya. ada bantahan ya Bang Jerry, kita bacakan ini dari Sekjen PAN Edi Suparno yang menyatakan bahwa ini tuh bukan kampanye, melainkan hanya sosialisasi kepada masyarakat. Itu pernyataan dari PAN. Nah, apakah ketakutan yang disebut oleh Prof. Ikrar tadi ini yang dirasakan oleh mereka Ya, yang akan menggunakan hak pilihnya? sebetulnya kan apalagi yang mau disosialisasikan tentang bansos ya. Kan semua orang sudah tahu, orang sudah dapat kok selama ini gitu ya. Jadi memang yang disebut sebagai sosialisasi sebetulnya adalah yang tadi Prof. Ikrar bilang ya. Ini kan membangun narasi dan melakukan penekanan ya dan intimidasi kepada penerima bansos itu. Kalau mau tetap terima bansos itu ya harus pilih pasangan calon nomor 2 gitu ya. Itu jadi ini menurut saya bukan sosialisasi, dan apa yang mau disosialisasikan lagi tentang bansos, dan model sosialisasinya ya nggak boleh begitu dong. Model sosialisasinya itu kok bisa mengendorse satu pasangan calon tertentu gitu ya. Jadi memang ini sudah jelas-jelas saya kira polanya dan motifnya itu mempolitisasi bansos ini untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 ya. Tapi itu dia pola ini kan tadi saya bilang pola ini pola lama ya. Yang berbeda itu sekarang memang dia terang-terangan dan sengaja melakukan itu dengan asumsi bahwa pasangan calon nomor 2 itu sudah akan menang kan, sehingga masyarakat kemudian menjadi takut. Kan narasinya Oke. narasi begitu, kita akan Bang menang Jerry, dan kenapa kalau Anda spesifik nggak nomor 2 pilih, sih? Itu yang membuat saya penasaran karena kan ini bisa dilakukan oleh ketiga pasangan calon. iya kan bansos ini kan dari pemerintah dan yang punya akses sangat baik dan sangat gampang sekarang ini adalah pasangan calon nomor urut 2 gitu ya. Jadi eh, yang nomor 1 dan nomor 3 itu ya tidak melakukannya. Pertama mungkin karena aksesnya memang terbatas, tidak ada yang di posisi yang bisa melakukan bansos ya. Kemudian yang kedua, saya kira pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 mungkin juga
tidak mau masuk kepada praktek-praktek penggalangan dukungan dengan cara-cara yang salah kan gitu ya, dengan cara-cara yang semestinya tidak boleh ya, karena itu tadi Oke. bansos itu adalah kewajiban negara ya untuk Oke. membantu masyarakat secara temporer, tidak dalam konteks yang lebih panjang ya, karena kalau itu ditempatkan atau dilakukan dalam konteks yang lebih panjang jadi program, ya jadi pertanyaan kita juga sejauh mana dia efektif untuk membenahi perekonomian masyarakat ya, atau Hmm. membuat masyarakat itu secara ekonomi bisa lebih baik ya. Kan itu Oke. pertanyaan juga, apakah itu efektif atau tidak? Saya kira tidak Baik. efektif. Karena Yang itu juga kan menjadi pertanyaan adalah, memang Bang Jerry, nanti kita akan program-program lanjutkan, kita harus jeda terlebih ya. dahulu. Yang juga menjadi pertanyaan soal efektivitas, apakah ini nanti efektif ujung-ujungnya bisa mengerek elektabilitas dari pasangan calon yang menggunakan bansos ini sebagai iming-iming agar memilih mereka. Nanti kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama Bung Jerry dan Prof. Ikrar. Saya ingin ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, apakah Anda sepakat tadi ya dengan pernyataan Bung Jerry ini terkait dengan apakah janji manis atau sosialisasi atau apapun lah itu namanya, ini bisa mempengaruhi preferensi warga untuk memilih pihak yang dekat dengan penguasa, Prof. Ikrar? Ya, kalau saya lihat ya, biar bagaimanapun pada saat ekonomi sedang sulit ya, dan kemudian harga barang-barang sangat mahal ya, itu tentunya rakyat memang butuh uang. Dan karena itu kalau kemudian ada sosialisasi yang negatif, maksud saya, kenapa saya katakan sosialisasi yang negatif? Karena kan itu kan sebetulnya juga ajakan untuk memilih, dan Anda tahu ajakan untuk memilih itu bukan apa namanya ajakan biasa, bukan sosialisasi biasa, tapi sebetulnya itu adalah kampanye pemilu ya. Dan itu kan kenapa saya katakan kan kampanye pemilu yang negatif, karena dia bilang kalau Anda nggak milih kami, bansos Anda pasti hilang, kan? Karena pasti paslon yang nomor 1 ataupun yang nomor 2 itu tidak akan melanjutkan bansos tersebut ya. Jadi itulah yang kemudian di apa istilahnya itu disosialisasikan kepada masyarakat, dan itu masuk dalam kategori kampanye ya, bukan cuma sekedar sosialisasi mengenai bansos. Dan Anda juga tahu sebetulnya masyarakat itu juga kalau Anda perhatikan mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu adalah yang pertama bagaimana harga barang-barang itu jangan terlalu mahal. Yang kedua, bagaimana mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, barulah kemudian bagaimana kemiskinan itu bisa diturunkan ya. Jadi itulah yang harus dijalankan oleh pemerintah, dan kemudian jangan terus mengharu-birukan rakyat itu dengan pikiran-pikiran mengenai bantuan sosial dari pemerintah itu saja ya, tapi bagaimana juga mereka itu bisa mengembangkan diri, berusaha ya, dan kemudian ya minimal bisa mendapatkan income lah, 1 bulan minimal 5 juta misalnya kan, supaya mereka masih bisa bertahan hidup ya. Dan Anda lihat sekarang ya, itu listrik juga sekarang mereka juga nggak mampu membayarnya untuk yang 900 watt ya. Kemudian itu juga berarti bukan cuma pengurangan listrik, tapi juga pengurangan pengeluaran untuk makanan, dan itu akan juga berpengaruh kepada nilai gizi yang dimakan oleh anak-anak dan anak-anak muda, dan juga anak-anak generasi yang masih membutuhkan protein yang sangat tinggi kan. Dan makanya kemudian Anda tahu kan bahwa nanti katanya kalau nanti paslon nomor 2 itu menang, itu masyarakat Indonesia itu akan diberikan bantuan makanan kan. Dan Anda tahu bantuan makanan kalau 1 triliun itu 1 hari, itu 1 tahun 365 triliun, itu nilainya hampir sama dengan pembangunan awal yang digunakan pemerintah untuk membangun ibu kota IKN gitu kan. Jadi Oke. itu besar sekali. Oke. Mengapa kemudian rakyat tidak disosialisasikan mengenai bagaimana mengurangi stunting dengan misalnya makan Oke. makanan yang bergizi seperti ikan, telur, yang paling murah lah ya, ikan dan telur itu kan termasuk murah, atau ayam dan Iya. sebagainya. Jadi begini loh, Oke. makanya kenapa saya katakan janganlah menjadikan rakyat pemilih itu menjadi pelengkap penderita, atau paling tidak pelengkap penyerta di dalam pemilihan umum ini, tapi
rakyat itu harus benar-benar menjadi pemilik kedaulatan rakyat. Mereka lah yang akan menentukan apakah benar kalau kemudian dia memilih paslon nomor 2 itu Indonesia akan lebih baik atau bahkan lebih terpuruk gitu kan. Jadi menurut saya biarlah mereka kemudian berpikir mengenai hal itu. Janji atau sosialisasi ataupun apa istilahnya. Nah, Prof. Ikrar dan Bung Jerry, ini pernyataan dari PAN bahwa soal bansos ini dan juga BLT ini akan ditingkatkan jumlahnya dan akan diperluas basis penerimanya. Itu sosialisasi nanti yang akan diberikan kepada pemilih. Nah, Bang Jerry, Anda ketua ini ya komite pemilih, artinya turun langsung ke akar rumput, ke grassroots, berbincang dengan para pemilih. Tadi kalau Prof. Ikrar memang masyarakat memang membutuhkan uang begitu, memang membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, apakah ini akan efektif soal bansos ini bagi mereka untuk nanti akhirnya menggunakan hak pilihnya, atau sebenarnya perlu sosialisasi bahwa bansos ini memang sudah haknya mereka loh sebagai masyarakat? Iya, saya kira kesadaran ya bahwa bansos ini memang hak masyarakat itu masih lemah. Karena itu memang masyarakat menjadi mudah sekali terpengaruh pilihannya, termasuk pilihannya itu dengan bansos ini. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang bansos ini cukup efektif dalam rangka menarik pemilih atau menaikkan elektabilitas calon. Makanya itu digunakan terus-menerus dari satu pemilu ke pemilu lain dengan pola dan cara yang berbeda gitu ya. Ada yang soft, tapi ada yang sangat terbuka sebagaimana yang sekarang dilakukan ya oleh para petinggi partai politik yang menjadi bagian dari pasangan nomor urut 2 tadi. Jadi kalau bicara efektivitas, memang bansos ini cukup efektif ya. Karena itu tadi pemilih itu masih merasa bahwa pemberi bansos itu adalah orang baik yang bisa membawa kebaikan bagi mereka. Gitu. Nah karena itu memang penyadaran terhadap pemilih berkaitan dengan bansos ini sebetulnya adalah hak mereka dan kewajiban negara, itu yang harus diperkuat. Tapi memang sekarang ini kondisinya umumnya masyarakat kita itu masih melihat pembagi bansos itu sebagai orang-orang baik yang layak untuk mereka pilih. Nah, apalagi kalau disertai dengan ancaman-ancaman sebagaimana yang dikemukakan oleh tim mereka ya, Pak Sulhas dan timnya, ini memang akan membuat masyarakat takut gitu ya. Dan saya kira ini efektif untuk mengarahkan dukungan masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 2. Nah, yang dulu saja kan sebetulnya kritik terhadap penggunaan bansos itu sudah kita lakukan di masa lalu ya. Karena gini, bansos itu kan memanfaatkan uang negara, memanfaatkan kewenangan negara, memanfaatkan sesuatu yang menjadi tugas negara untuk kepentingan politik pemenangan pasangan calon. Dan itu tidak boleh, dan itu sebetulnya sebuah pelanggaran juga. Makanya praktek pembagian bansos ini juga mestinya ditindak oleh Bawaslu tuh. Ya karena ini masuk kategori pelanggaran karena ini penggalangan dukungan dengan menggunakan uang dan fasilitas negara. Jadi harus oleh para pejabat negara. Ya bahkan ada mobilisasi dukungan dan ancaman-ancaman kalau tidak memilih pasangan calon nomor 2. Ini masuk kategori pelanggaran berat institusi juga ya. Baik, Prof. Ikrar terakhir, kalau kita melihat demografi pemilih ini kan udah shifting ya ke usia yang lebih muda begitu. Biasanya mereka lebih kritis. Nah, apa sih yang harus dikritisi oleh mereka yang akan menggunakan hak pilih mereka soal bantuan dari pemerintah ini sebelum mereka nanti menggunakan hak pilihnya di bilik suara? Ya, yang jelas pemilih muda ini kan jumlahnya sekitar 52% ya. Dan Anda juga tahu ya, kemarin saya mendapatkan data misalnya kan, bahwa rupanya 56% dari generasi Z ya itu misalnya pendapatan bulanannya itu kecil sekali ya, sekitar 2,5 juta rupiah ya. Nah ini yang kemudian mereka harusnya berpikir ya bahwa siapa yang benar-benar kemudian bisa membuka lapangan kerja bagi mereka, siapa yang kemudian benar-benar misalnya
memberikan bantuan pendidikan kepada mereka supaya mereka bisa meningkatkan kapasitasnya, dan kemudian kalaupun dia tidak mencari kerja, dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya, dan kemudian bisa memperoleh income itu misalnya minimal tadi saya katakan 5 juta satu bulan ya, kalau bisa malah bisa di atas itu supaya mereka juga bisa menabung. Ini yang kemudian harus diingat oleh anak-anak muda ya, jangan kemudian mereka terbuai oleh gaya berkampanye dari paslon nomor 2 ya, yang misalnya joget-joget atau kemudian mengesampingkan betapa pentingnya, betapa seriusnya kampanye untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ini ya, karena ini akan Oke. menentukan kemana arah Indonesia Baik, ke depan Prof. ya, Jadi lebih termasuk kritis ya, sampai ke apalagi sebagai kaum muda yang nanti 2045 itu akan ya. Jadi itu masih yang harus panjang perjalanannya. diyakinkan kepada anak-anak muda ya, supaya mereka Hmm. melihat isi dari Oke. kampanye mereka, janji-janji mereka itu benar-benar serius atau akan banyak memakan Oke. anggaran negara, tapi kemudian tidak memberikan dampak positif yang signifikan kepada Baik, masa jadi depan pertimbangannya lebih ke anak muda ini. jangka panjang ya, karena sejatinya bansos itu ya seharusnya Betul. untuk sementara saja, temporer tadi kata seperti Bang Jerry, bukan untuk Iya. seterusnya. Terima kasih Bang Jerry, Prof. Ikrar sudah bergabung di Selamat Pagi Baik, Indonesia. terima kasih Terima kasih, Iqbal. Mas Iqbal, terima kasih Prof. Ikrar, Iya. terima kasih, sampai Yuk, ketemu. Bung Yeri, selamat. Oke, kita harapkan bansos ini bisa diberikan sesuai dengan tujuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.